Baik, kita akan melanjutkan pekerjaan kita setelah membuat tabel pada poin A. Selanjutnya kita akan membaca soal-soal yang selanjutnya. Yang B adalah lengkapi coding pada fitur login, yang C adalah lengkapi coding pada fitur logout. Kemudian yang D, perbaiki fungsi pada fitur daftar anggota baru agar yang ingin mendaftar dapat masuk ke dalam database dan bisa login ke aplikasi. Dari soal B, C, dan D ini, yang harusnya kita kerjakan dulu adalah yang D, yaitu yang memperbaiki fungsi pada fitur register. Kita kembali ke project, kemudian kita klik daftar. Nah, ternyata ketika kita klik daftar, hasilnya adalah not found. Kenapa? Karena ada config yang harus kita ubah terlebih dahulu. Confignya di mana? Kita buka filenya, ada di exam htdocs koperasi LSP. Nah, yang harus kita ubah adalah di function, kemudian di helper. Nah, ini dia. Untuk base URL ini harus kita ganti. Nah, maksudnya ini harus kita ganti. Kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan link yang kita kerjakan. Caranya adalah masuk ke project sini, kemudian copy ini, kembali ke editor, ini semua kita hapus, paste di sini, dan hapus login.php-nya seperti ini. Ini adalah cara untuk mendapatkan base URL aplikasi kita atau project kita, seperti itu. Kalau sudah, kita kembali ke project ini, kemudian jangan lupa di refresh dan klik daftar. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk melakukan registrasi ke dalam project ini. Masukkan nama lengkap Mas'ul Fauzi, emailnya adalah masul@fauzi.com, nomor telepon, kemudian password 123 tip 123. Oke. Kalau sudah diisi semua, kita klik registrasi. Nah, ternyata ini errornya. Errornya adalah unexpected tanda tanya pada file proses register line ke 9. Kita buka file proses register.php. Proses register.php nya ini dia, proses register.php line ke 9. Nah, ternyata di line ke 9 ini ada $nama sama dengan tanda tanya. Kita lihat dulu pada line ke-6 ada instruksi, yaitu perbaiki pengambilan variabel dari form register di bawah ini. Jadi kita juga harus membuka form register. Nah, ini dia form registernya. Kita kembali ke proses register. Di dalam fungsi ini, terutama di line ke-9, maksudnya yaitu kita harus menangkap data yang dikirimkan dari form register. Form registernya adalah ini. Nah, ini dia form action, kemudian metodenya post. Karena metode yang digunakan adalah post, maka di dalam proses register ini kita tangkap data yang dikirim dengan menggunakan $_post. Nah, kemudian yang ada di dalam kurung siku ini adalah isi yang ada di dalam name. Contohnya adalah ini. Ini adalah isian untuk nama lengkap. Ini adalah inputannya, kita cari atribut name. Isinya adalah nama. Nah, nama ini yang harus kita
copy, kemudian kita masukkan ke dalam sini. Nah, seperti itu. Untuk email juga sama, karena menggunakan metode post, maka kita menggunakan $_post. Isinya apa yang ada di dalam kurung siku, sama dengan sebelumnya, kita cari email. Ini adalah email, ini inputannya, kemudian atributnya adalah ini, atribut name, value-nya adalah email. Maka kita copy ini, masukkan ke dalam sini, dan seterusnya. Untuk font juga sama, font, kemudian password, kemudian yang terakhir adalah repassword. Nah, seperti ini. Line 9, 10, 11, 12, dan 13 sudah selesai. Kemudian kita coba turun pada line ke 24. Pengecekan apakah email sudah terdaftar sebelumnya. Jadi, fungsi ini adalah untuk mengecek apakah email yang didaftarkan sudah ada di tabel user atau belum. Nah, jadi kita harus membetulkan query ini. Nah, caranya bagaimana? Kita ubah tanda tanya ini. Kita ubah dengan apa? Nah, diingat-ingat untuk query SQL, di belakang from pasti adalah nama tabel. Nah, nama tabelnya adalah yang tadi kita buat, yaitu user. Kemudian where. Nah, where-nya apa? Where-nya adalah nama kolomnya. Nama kolomnya apa? Karena kita akan mengecek email, maka nama kolomnya yaitu email. Kemudian tanda tanya yang terakhir. Apa yang kita cek? Yaitu $email. Gini. Setelah line ke 24, 25 dan 26 selesai, selanjutnya ada di line ke 41. Pada line ke 40 ini ada keterangannya, perbaiki query untuk insert register data baru ke database. Jadi yang 41 dan 42 ini adalah query untuk memasukkan data ke tabel user. Diingat-ingat, untuk memasukkan data ke tabel user, sintaksnya adalah insert into nama tabel, dalam hal ini adalah user, kemudian dalam kurung. Nah, yang ada di dalam kurung ini adalah nama kolomnya. Kolomnya apa aja? Untuk memastikan kolomnya apa aja ataupun nama kolomnya apa saja, kita kembali ke phpMyAdmin di sini. Ternyata nama kolomnya adalah ada user ID, level, nama, email, phone, dan password. Tetapi untuk user ID ini, karena sudah kita buat auto increment, maka user ID ini tidak perlu kita tuliskan. Kita hanya perlu menuliskan mulai dari level dan sampai password. Jadi di sini ada level, nama, email, phone, dan juga password. Ini adalah nama kolomnya. Selanjutnya values. Jadi sintaksnya adalah insert into nama tabel, nama kolomnya, values. Nah, yang di dalam values ini adalah isi yang akan dimasukkan ke dalam kolom-kolom ini. Jangan lupa, untuk sintaks yang bentuknya seperti ini, kita harus urut untuk menuliskan nama kolom,
dan juga nama isinya. Jadi misalnya yang pertama kita tulis adalah kolom level, maka di sini kita juga harus menuliskan isi yang akan kita masukkan ke kolom level tersebut. Nah, isinya apa? Isinya kita lihat di atas sudah ada dolar level pada baris ke-7. Jadi kita ketikkan di sini dolar level. Kemudian ada nama. Apa yang akan kita masukkan? Nah, ada di dolar nama. Jadi kita masukkan dolar nama. Dan selanjutnya juga sama untuk email, yaitu dolar email, font juga dolar font, password dolar password. Save. Kalau sudah semua, kita kembali ke project, kemudian untuk proses register ini kita refresh dan kirim ulang, klik continue. Nah, apabila sudah tidak ada error, maka kita coba kembali ke PHP MyAdmin, kemudian klik tabel user. Nah, ternyata data yang kita masukkan pada proses register sudah masuk ke tabel user. Gitu.